semuanya, kenalin aku Fininda Fahriyati, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di video ini aku bakalan jelasin ke kalian apa sih itu kurikulum. Tapi sebelum kita mulai, aku akan kasih tahu dulu nih materi-materi pokok yang akan aku jelaskan di video ini. Materi pertama aku akan jelasin mengenai sejarah kurikulum di Indonesia. Lalu aku akan kasih tahu apa sih itu definisi dari kurikulum ideal, aktual, dan tersembunyi, fungsi kurikulum, peranan kurikulum, serta yang terakhir peran guru dalam kurikulum. Baiklah, kita mulai dengan sejarah kurikulum di Indonesia. Sejarah kurikulum di Indonesia dimulai sejak Indonesia merdeka dan memiliki pemerintahan yang resmi. Pada saat itu, segala lini kehidupan bangsa di Indonesia mengalami perbaikan terus-menerus. Begitu pula dengan pendidikannya. Kurikulum di Indonesia itu sudah ada sejak masa pemerintahan Belanda dan Jepang. Pada saat pemerintahan Belanda, pelaksanaan pendidikan di Indonesia memiliki ciri khas, yaitu menerapkan kurikulum yang hanya menguntungkan pihak Belanda saja, yang mana untuk mengeruk kekayaan alam di Indonesia. Begitu pula dengan pemerintahan Jepang. Pada saat itu, sumber daya manusia digunakan untuk membantu mereka dalam misi penjajahan, yaitu Asia Timur Jaya untuk misi peperangan. Kurikulum di Indonesia sendiri terdiri dari 3 fase besar. Yang pertama itu pra-kemerdekaan, masa kemerdekaan, dan yang terakhir era reformasi yang masih berlangsung hingga saat ini. Kurikulum pada pra-kemerdekaan ada 4, yaitu MULO dan AMS yang merupakan kurikulum dari Belanda, serta Kokumin Gakka yang merupakan kurikulum dari Jepang. Pada masa pra-kemerdekaan, sekolah terdiri dari 2. Yang pertama itu adalah sekolah kelas 2 yang diperuntukkan untuk pribumi dengan masa pendidikan 3 tahun yang berfungsi untuk mengajarkan pribumi membaca, menghitung, dan menulis. Serta ada sekolah kelas 1 yang diperuntukkan untuk anak pegawai Hindia Belanda dengan lama pendidikan 4 tahun, lalu berubah menjadi 5 tahun, dan akhirnya menjadi 7 tahun. Tujuan untuk mendidik pegawai-pegawai rendahan ini diperuntukkan untuk keperluan kantor-kantor pemerintahan dan kantor-kantor perdagangan pada saat itu. Lalu kurikulum pada masa kemerdekaan. Pada masa ini, kurikulum mengalami perubahan terus-menerus untuk mencapai yang terbaik. Kurikulum pada masa kemerdekaan ada beberapa, yaitu kurikulum tahun 1947, Leerplan, kurikulum tahun 1952, rencana pembelajaran yang terurai, kurikulum pada tahun 1964, rencana pembelajaran, kurikulum pada tahun 1968, pembinaan jiwa Pancasila, kurikulum 1975 yang berorientasi pada tujuan, kurikulum 1984, CBSA atau cara belajar siswa aktif, dan yang terakhir kurikulum pada tahun 1994, Link and Match. Pada era reformasi, kurikulum terdiri dari yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi yaitu KBK 2004, lalu kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006, serta kurikulum 2013, dan yang terakhir yang masih ditinjau oleh Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan saat ini yaitu Merdeka Belajar. Lalu kita masuk kepada apa sih itu kurikulum? Definisi kurikulum itu apa sih? Definisi kurikulum sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Menurut Didin Nurdin dan Sibaweh, mereka menjelaskan kurikulum adalah program belajar untuk mencapai tujuan belajar, sehingga kurikulum sebagai program belajar bagi siswa dapat mencapai tujuannya.
Ada dua hal pokok yang terkandung dalam kurikulum, yakni yang pertama adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan yang kedua tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Menurut Wina Sanjaya yang menjelaskan mengenai penelusuran konsep, pada dasarnya kurikulum memiliki 3 dimensi, yakni yang pertama sebagai mata pelajaran, yang kedua kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan yang ketiga kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran. Kemudian kita masuk kepada kurikulum ideal, aktual, dan tersembunyi. Yang pertama ada kurikulum ideal. Kurikulum ideal ini adalah kurikulum yang diharapkan dapat dilakukan dan berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi guru. Kurikulum ideal ini juga disebut sebagai kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Pada kurikulum ini, guru dituntut untuk memahami dengan benar kurikulum ideal, bukan hanya tentang tujuan yang akan dicapai, tetapi berbagai hal yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan tersebut. Lalu, kurikulum aktual. Kurikulum aktual adalah kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya nih, di suatu sekolah akan melaksanakan praktek untuk mengamati mikroorganisme. Maka kita akan membutuhkan mikroskop. Kalau kurikulum ini dapat terlaksana dengan baik, maka di sekolah itu pun terdapat peralatan semacam mikroskop. Namun jika kurikulum ini tidak terlaksana, itu berarti di sekolah tersebut tidak terdapat mikroskop atau prasarana yang mencukupi untuk melakukan pembelajaran mengenai mengamati mikroorganisme. Kemudian ada kurikulum tersembunyi, yaitu kurikulum yang pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya perilaku yang muncul di luar tujuan yang dideskripsikan oleh guru. Misalnya nih, murid-murid kita pada saat itu belajar di jam 12 siang, yang dimana mereka mungkin sudah lelah, sudah mengantuk. Pada saat itu kita harus dapat memunculkan kurikulum tersembunyi dengan melaksanakan games yang membuat para murid kembali semangat untuk belajar dan tidak mengantuk kembali. Itu merupakan definisi dari kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi ini juga tidak ditulis atau direncanakan oleh guru, sehingga kurikulum ini merupakan upaya murni agar anak didik dapat mengatasi potensi dan kreativitasnya dalam hal-hal positif. Kemudian kita masuk kepada fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki berbagai fungsi bagi orang-orang di sekitar. Bagi seorang guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah atau pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anak mereka untuk belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah. Dan bagi seorang siswa, kurikulum ini memiliki 6 fungsi. Yang pertama, fungsi penyesuaian, yang mana kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjust, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, fungsi integrasi, yang mana kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh dan memiliki kepribadian yang dibutuhkan dalam hidup dan berintegrasi dalam masyarakat. Kemudian, fungsi diferensial, yang mengandung makna kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa, yang mana setiap siswa memiliki perbedaan baik dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Kemudian ada fungsi persiapan, yang mengandung makna kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ataupun kurikulum ini diharapkan
bahkan dapat mempersiapkan siswa untuk hidup di lingkungan masyarakat. Kemudian ada fungsi pemilihan yang mengandung makna kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dan yang terakhir ada fungsi diagnostik yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensi serta kelemahan yang dimilikinya. Apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi dan memperbaiki kelemahannya. Kita lanjut kepada peranan kurikulum. Kurikulum sendiri memiliki 3 peranan penting. Yang pertama, peranan konservatif, yang mana kebudayaan yang sudah ada sebelumnya lahir di suatu generasi dan tidak pernah mati meski generasi yang bersangkutan sudah habis. Kebudayaan yang diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah laku. Bahkan kebudayaan terwujudkan dan didirikan dari perilaku manusia. Kebudayaan ini mencakup aturan yang berisi kewajiban dan tindakan-tindakan yang diterima selaku generasi penerus. Oleh karena itu, semua ini menjadi tanggung jawab kurikulum dalam menafsirkannya dan mewariskan nilai-nilai perilaku kepada anak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Jadi, kurikulum bertugas menyimpan dan mewariskan nilai-nilai budaya. Yang kedua, ada peranan kreatif, di mana pengembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kurikulum ini harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dapat dibutuhkan dalam kehidupan. Dan yang terakhir ada peranan kritis dan evaluatif yang dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa yang akan datang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa yang akan datang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya atau menetapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum dituntut aktif berpartisipasi dalam mengkontrol dan memfilter sosial. Selanjutnya, kita akan masuk pada penjelasan terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai peranan guru dalam kurikulum. Guru memiliki faktor penting dalam implementasi kurikulum. Idealnya, kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru untuk mengimplementasikannya, maka kurikulum itu tidak akan bermakna sebagai suatu alat pendidikan. Dan sebaliknya, pembelajaran tanpa kurikulum sebagai pedoman tidak akan efektif. Dalam proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tatanan kelas. Menurut Murray Flynn, mencatat peran guru adalah sebagai yang pertama, implementer. Sebagai implementer, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam pelaksanaan perannya, guru hanya sebagai kebijakan perumusan kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase ini,
Sebagai implementator kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas hanya menjalankan kurikulum yang telah disusun. Hal ini dapat kita lihat pada saat sebelum reformasi, yang mana pendidikan di Indonesia, guru-guru kita dalam pengembangan kurikulum hanya sebagai implementator berbagai kebijakan kurikulum yang sudah dirancang. Guru hanya sekedar pelaksana. Mengajar dianggap bukan sebagai pekerjaan yang profesional, tetapi sebagai tugas rutin atau tugas tambahan. Kemudian ada adapter. Peran guru sebagai adapter lebih dari hanya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Peran guru sebagai adapter lebih luas dibandingkan peran guru sebagai implementer. Selanjutnya, peran guru sebagai developers. Guru memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembangan kurikulum, guru sepenuhnya dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, misi, dan visi, serta sesuai dengan kemampuan belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Pelaksanaan ini dapat dilihat dari pengembangan kurikulum muatan lokal. Oleh sebab itu, bisa terjadi perbedaan kurikulum mulok antar sekolah berbeda dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Selanjutnya ada peran terakhir guru dalam kurikulum, yaitu researcher. Pada fase ini, peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, aktivitas program, menguji strategi, dan model pembelajaran. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai apa sih itu kurikulum. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Hope you have a great day every day, and see ya!